Di sini teman-teman, pihak Iran mengajukan syarat yang dimana kita tahu sendiri bahwa memang tujuan mereka adalah uang, kekuasaan. Beberapa tahun sebelum rezim ini goncang, sudah puluhan tahun bisnis minyak Iran sudah dinikmati oleh rezim. Dinikmati oleh rezim, dikorupsi oleh rezim, memperkaya Ali Khamenei, sampai-sampai tercatat 1.500 paling rendah sampai 3.000 triliun harta kekayaannya, yang dimana menyebabkan anaknya si Mujtaba Khamenei memiliki aset-aset yang sangat luar biasa di London dan di Dubai. Sangat-sangat luar biasa. Dan itu bukan aset yang hanya sembarang aset, tapi harganya triliunan. Perlu dicatat itu. Nah, ketika kita membahas ini, ternyata memang tujuan Iran adalah dunia, uang, kekuasaan, kekayaan. Pokoknya hal yang berbau seperti itu. Dengan apa? Iran akan memungut pajak kepada semua kapal tanker yang membawa minyak yang melewati Selat Hormuz. Jumlahnya sebesar 2 juta US dollar, kalau tidak salah. Atau senilai 33 miliar per sekali lewat. Jadi kalau setiap hari kapal-kapal tanker itu lewat, maka kayak mendadak gitu Iran teman-teman. Setiap hari ratusan kapal tanker lewat di Selat Hormuz membawa minyak. Dan setiap kapal tanker itu harus bayar kepada Iran sebesar 2 juta dolar. 33 miliar itu. Pemerasan, premanisme, malak. Jadi Iran ini mau malak. Dan hal ini dibantah tegas oleh Oman. Karena Iran ingin membawa Oman kepada tindakan kejahatan ini. Yaitu kita bagi dua nanti. 1 juta untuk kami dan 1 juta untuk Oman. Kenapa Selat Hormuz itu sebagian besar juga perairan atau selat dari Oman, teman-teman. Hebat bukan? Hebat. Jadi tukang palak. Jadi seluruh negara harus bayar. Tiap hari bisa panen Iran kalau begitu. Dan ini teman-teman ditanggapi langsung oleh Oman bahwa Oman tidak akan melakukan tindakan serendah itu. Tidak akan memajak, tidak akan memungut, apalagi memalak kapal-kapal yang ingin lewat untuk bertransaksi minyak. Di sini sudah terpatahkan niat jahat atau niat pemalakan dari Iran terhadap dunia. Oman tidak mau melakukan tindakan serendah itu. Nah, ini permintaan yang sebenarnya sangat-sangat membagongkan dan saya yakin tidak akan disetujui oleh Amerika. Sebagaimana kita akan baca di sini, 15 poin jawaban dari Amerika yang harus juga disetujui oleh Iran apabila permintaannya harus dipertimbangkan. Coba kita baca dari poin pertama. Poin pertama dari Amerika Serikat yaitu penghentian permanen pengayaan uranium. Poin pertama nih, karena memang negara teroris seperti Iran kalau dibiarkan dia memperkaya atau mengaya uranium untuk kepentingan senjata, rudal, misil, senjata berat, apalagi nuklir, sangat-sangat berbahaya. Jadi permintaan utama ya ini, penghentian permanen pengayaan uranium. AS menuntut Iran menghentikan pengayaan uranium di atas level kemurnian tertentu secara permanen. Awal-awal Amerika hanya meminta sekitar 5 tahun untuk Iran ini stop pengayaan uranium. Tapi sekarang diminta permanen. Berat bukan? Ya berat. Terus yang kedua, akses inspeksi IAEA tanpa batas. Ya, pembukaan seluruh fasilitas militer dan nuklir Iran untuk diperiksa oleh pengawas internasional kapan saja. Jadi tidak boleh dilakukan secara tertutup. Yang ketiga, penghentian program rudal balistik. Selesai urusan, nggak bakal punya rudal lagi Iran, kecuali ya belilah begitu ke Amerika. Larangan pengembangan dan uji coba rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir atau menjangkau jarak jauh. Karena apa teman-teman? Di sidang PBB, Iran pernah mengakui bahwa rudal balistiknya hanya mampu menjangkau sekitar 2000 km. Pengakuan mereka. Namun terbukti Iran meluncurkan satu rudal yang bisa menjangkau 2 kali lipat dari itu, yaitu 4000 km sampai 5000, yang dimana dari Iran dihantamkan ke Inggris yang jaraknya 4000 km. Tukang ngibul, ya, tukang ngibul. Jadi Amerika sudah tak punya kepercayaan lagi. Terus yang berikutnya, kebebasan navigasi mutlak
Jaminan hukum internasional bahwa Iran tidak akan pernah lagi mengancam atau menutup Selat Hormuz. Harus. Terus yang kelima, penghentian dukungan proksi. AS meminta Iran menyetop pendanaan dan pasokan senjata kepada kelompok-kelompok seperti teroris Hizbus Syaiton, Hama, dan milisi Irak atau Yaman. Oh, bagus ini. Karena di negara-negara tersebut seperti Houthi, Hizbus Syaiton, dan Syiah-Syiah lainnya itu yang ada di Ardus Syam, dengan adanya mereka, negara-negara tersebut tidak damai, teman-teman. Sampai-sampai seperti Yaman minta bantuan ke Arab Saudi untuk mengusir milisi-milisi Syiah Houthi yang sudah menewaskan 300 ribuan umat muslim Sunni di Yaman. Sudah seperti itu loh. Jadi wajar dan harus ini. Memang harus seperti ini. Agar apa? Agar tidak berkembang lagi nih gerakan-gerakan teroris dari Syiah ini. Terus yang keenam, zona penyangga militer. Penarikan pasukan elit Iran, IRGC, dari jarak tertentu di perbatasan negara-negara sekutu AS. Yang ketujuh, pembebasan seluruh tahanan AS. Yang kedelapan, penerimaan keberadaan Israel. Ya, kita pun apabila memang harus menerima keberadaan Israel, karena memang Israel sekarang sudah sangat berkembang, maju, teknologi, militer, SDM-nya, SDA-nya, sudah berkembang, ya mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, ya kita harus menerima keberadaan Israel. Cuman dengan satu syarat kalau saya pribadi, kita menerima keberadaan Israel dengan syarat merdekakan Palestina, stop konflik, bangun negara Palestina yang berdaulat, adil, tanpa intimidasi dari pihak Israel. Jadi biarkan Palestina berdiri selayaknya negara. Nah, ini poin ke-8. Yang dimana saya juga punya keinginan di sana untuk menyampaikan meskipun suara saya tidak akan didengar oleh mereka. Terus yang ke-9, reformasi keamanan maritim, ya wajib. Pemulangan sisa-sisa tentara AS, ya wajib juga. Mekanisme snapback sanksi, transparansi anggaran militer, kerjasama kontra terorisme. Poin yang ke-13 ini sangat menarik ya teman-teman. Yang dimana memang seperti Osama bin Laden, ISIS, Al-Qaeda, dan beberapa fraksi-fraksi teroris yang kita tahu sendiri, ternyata mereka melalui badan intelijen dan data yang ada dan saksi yang ada di TKP, pendanaan, mobilisasi, bahkan tempat tinggal dari beberapa petinggi teroris ini ada di Iran. Jadi otomatis Iran lah yang bertanggung jawab atau memberikan persenjataan terhadap fraksi-fraksi teroris yang ada di Timur Tengah. Stop. Harus stop. Poin yang berikutnya, normalisasi hubungan diplomatik bertahap. Ya, untuk perdamaian. Terus yang terakhir, perjanjian damai komprehensif. Transformasi gencatan senjata ini menjadi perjanjian damai formal yang mengikat secara hukum internasional. Teman-teman, apa disampaikan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan dunia, ya? Untuk kepentingan dunia, bukan hanya untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri. Asal kalian tahu itu. Tetapi Iran, oh tidak. Kalau Iran memikirkan perutnya sendiri. Ya buktinya Selat Hormuz tadi. Setiap kapal harus bayar 2 juta US dollar sekali lewat. Artinya apa? Bukan memikirkan kondisi dunia Iran, tapi memikirkan kondisi perutnya sendiri, kenyang sendiri. Ya meskipun ada embel-embel mau dibagi dengan Oman lah. Tapi tidak teman-teman. Tetap Iran memikirkan perutnya sendiri, mengenyangkan perutnya sendiri. Tapi seperti apapun kita sampaikan, pasti pendukung Iran tidak akan suka dengan pernyataan atau permintaan dari Amerika Serikat. Karena apa? Mereka kan bukan negara yang ingin damai. Mereka adalah rezim yang ingin berkuasa di dunia. Setelah mereka berkuasa di dunia, mereka akan menduduki Mekah Madinah. Setelah menduduki Mekah Madinah, apa yang akan mereka lakukan? Menggunakan jurusnya Orochimaru untuk melakukan Edo Tensei, membangkitkan orang yang sudah mati. Sekali lagi kita sampaikan hebat. Karena apa? Kenapa mereka hebat? Karena mereka punya ajaran makan tai dan minum kencing imam-imam mereka adalah sebab masuk surga. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran, bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga.